Bapak Ibu, jangan anggap remeh kebiasaan kecil ini, karena bisa jadi kunci hidup sehat di usia lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga Bapak dan Ibu di rumah selalu diberi kesehatan dan umur panjang yang penuh berkah. Di channel ini, kita akan berbagi rahasia kesehatan sederhana yang mudah dilakukan setiap hari, tanpa ribet, tanpa mahal. Sebelum lanjut, yuk kita saling kenal dulu. Tulis di kolom komentar nama, usia, dan asal daerah Bapak Ibu ya. Biar kita bisa saling menyapa dan jadi keluarga sehat bersama di sini. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan bagikan ke orang tercinta. Yuk kita mulai. Tahukah Anda, 80% keluhan mata buram pada lansia di saat bangun tidur seringkali bukan disebabkan oleh katarak yang parah atau kerusakan saraf permanen, melainkan hanya karena mata yang sedang kehausan. Banyak dari kita terbangun dengan pandangan berkabut, panik, dan langsung berpikir bahwa ini adalah tanda penuaan yang tidak bisa dihindari. Namun, sebelum Anda terburu-buru mengganti kacamata atau menjadwalkan operasi, mari kita telusuri anatomi mata Anda. Seringkali, masalah utamanya terletak pada rutinitas pagi yang terlewatkan, sebuah kondisi yang dalam dunia medis dikenal sebagai dry eye syndrome atau sindrom mata kering, yang menyamar sebagai gangguan penglihatan serius. Sangat wajar jika Anda merasa cemas. Dalam edukasi kesehatan mata, gejala penglihatan buram memang sering diasosiasikan dengan katarak, yaitu kekaruhan pada lensa mata. Namun, ada perbedaan mendasar. Katarak adalah proses kekeruhan internal yang berjalan lambat dan konstan. Sebaliknya, jika kekaburan itu bersifat fluktuatif, terasa sangat parah saat bangun tidur, namun membaik setelah Anda berkedip berkali-kali atau membasuh muka, besar kemungkinan itu adalah masalah pada permukaan luar mata, bukan lensa di dalamnya. Ini adalah kabar baik, karena artinya kondisi ini bisa diperbaiki tanpa prosedur bedah invasif. Untuk memahami solusinya, kita harus memahami strukturnya. Permukaan mata kita dilindungi oleh lapisan tipis yang disebut tear film atau lapisan air mata. Ini bukan sekadar air biasa. Secara medis, lapisan ini terdiri dari 3 komponen vital. Lapisan musin atau lendir di dasar yang menjaga air tetap menempel pada bola mata, lapisan aqueous atau air di tengah yang memberi hidrasi dan nutrisi, serta lapisan lipid atau minyak di permukaan paling atas. Lapisan minyak inilah kuncinya. Ia bertugas seperti tutup panci, mencegah air mata menguap ke udara. Tanpa lapisan minyak yang cukup, air mata Anda akan menguap dalam hitungan detik, meninggalkan permukaan mata yang kering dan kasar. Lantas, mengapa keluhan ini memuncak di pagi hari? Saat kita tidur, tubuh kita memasuki mode istirahat total, termasuk kelenjar air mata, yang menurunkan produksinya secara drastis. Selain itu, metabolisme tubuh melambat, dan sirkulasi cairan berkurang. Selama 6 hingga 8 jam mata tertutup, suhu di balik kelopak mata meningkat, dan jika kualitas air mata Anda kurang baik, terjadi penguapan atau penyerapan cairan yang signifikan. Akibatnya, saat Anda membuka mata pertama kali, kelopak mata mungkin terasa lengket, kesat, dan permukaan kornea tidak lagi licin, melainkan kasar secara mikroskopis, yang membiaskan cahaya secara tidak teratur, sehingga pandangan menjadi buram. Inilah akar masalah pada sebagian besar lansia, disfungsi kelenjar Meibom. Kelenjar-kelenjar kecil yang berada di tepi kelopak mata ini bertugas memproduksi minyak pelindung tadi. Seiring bertambahnya usia, minyak yang dihasilkan seringkali berubah konsistensi. Alih-alih cair seperti minyak zaitun, ia mengental seperti mentega atau pasta gigi. Saat Anda tidur, minyak yang mengental ini menyumbat saluran keluar. Akibatnya, di pagi hari, mata Anda tidak mendapatkan pelumas minyak yang cukup. Air mata pun cepat menguap, dan terjadilah apa yang disebut evaporative dry eye atau mata kering karena penguapan. Banyak orang mengabaikan kondisi ini dan menganggapnya biasa. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, gesekan antara kelopak mata dan kornea yang kering setiap pagi akan menyebabkan mikrotrauma atau luka-luka kecil pada permukaan mata. Ini memicu peradangan kronis. Mata menjadi merah, terasa berpasir, sensitif terhadap cahaya, dan kualitas penglihatan menurun secara permanen bukan karena katarak, tapi karena permukaan kornea yang tidak lagi rata dan jernih. Oleh karena itu, rutinitas pagi untuk mencairkan kembali sistem pelumasan mata ini bukan sekedar tips kecantikan loh, melainkan kebutuhan medis.
Langkah pertama untuk mengatasi mata buram di pagi hari dimulai bahkan sebelum Anda menyentuh mata Anda. Rehidrasi sistemik. Setelah berpuasa dari cairan selama tidur, tubuh mengalami dehidrasi ringan. Dan organ pertama yang menghemat air adalah selaput lendir, termasuk mata. Minumlah 1 hingga 2 gelas air putih segera setelah bangun tidur. Berdasarkan prinsip fisiologi, asupan cairan ini akan membantu mengencerkan darah dan memulihkan volume cairan tubuh, yang secara tidak langsung membantu kelenjar lakrimal atau kelenjar air mata untuk mulai memproduksi lapisan air atau aqueous dengan volume yang cukup. Langkah kedua adalah game changer atau kunci utamanya, kompres hangat. Ingat penjelasan tentang minyak yang mengeras seperti mentega tadi? Satu-satunya cara aman dan alami untuk mencairkannya kembali adalah dengan panas. Siapkan handuk bersih atau kain flanel. Basahi dengan air hangat, bukan air panas mendidih. Suhu idealnya adalah sekitar 40 hingga 45 derajat Celcius. Suhu ini cukup untuk melelehkan minyak yang menyumbat kelenjar meibom tanpa melukai kulit kelopak mata yang tipis dan sensitif. Lakukan kompres ini selama 5-10 menit. Rasakan kehangatannya. Secara medis, panas ini akan berpenetrasi ke dalam kelopak mata, meningkatkan sirkulasi darah di area sekitar mata, dan yang paling penting, mengubah fase minyak yang padat menjadi cair kembali. Proses likuifaksi atau pencairan ini krusial. Tanpa proses pemanasan ini, minyak akan tetap terjebak di dalam kelenjar dan air mata Anda akan tetap kekurangan lapisan pelindungnya, tak peduli berapa banyak obat tetes mata yang Anda gunakan. Setelah dikompres, saat minyak sudah mencair, lakukan pijatan yang sangat lembut. Ingat, kuncinya adalah kelembutan. Gunakan jari bersih atau cotton bud, pijat kelopak mata ke arah garis bulu mata. Kelopak atas dipijat ke bawah, kelopak bawah dipijat ke atas. Tujuannya adalah membantu mendorong minyak yang sudah cair tadi keluar dari kelenjar dan melapis permukaan bola mata. Ini adalah teknik drainase mekanis sederhana yang diajarkan oleh para oftalmolog untuk menjaga kelancaran aliran kelenjar minyak Anda setiap hari. Langkah penutup dari rutinitas pagi ini adalah lid hygiene atau kebersihan kelopak mata. Bersihkan sisa-sisa minyak, kotoran tidur, atau bakteri yang mungkin menumpuk di akar bulu mata dengan air hangat atau sampo bayi yang tidak pedih di mata. Menjaga muara kelenjar tetap bersih mencegah terjadinya blefaritis atau peradangan tepi kelopak mata, yang seringkali menjadi penyebab utama mata merah dan gatal pada lansia. Dengan saluran yang bersih, minyak baru yang segar bisa keluar dengan lancar sepanjang hari. Selain rutinitas fisik pagi hari, perbaikan dari dalam juga sangat membantu. Studi medis menunjukkan bahwa konsumsi asam lemak omega-3 yang bisa didapatkan dari ikan laut dalam, kacang kenari atau suplemen berkualitas dapat memperbaiki kualitas minyak yang diproduksi oleh kelenjar meibom. Omega-3 memiliki sifat antiinflamasi alami yang meredakan peradangan pada kelenjar air mata, membuat minyak mata Anda menjadi lebih cair dan stabil, sehingga tidak mudah menyumbat kembali di kemudian hari. Sepanjang hari, latihlah otot mata Anda dengan blinking exercise atau latihan berkedip yang benar. Banyak lansia, terutama saat fokus melihat sesuatu, tidak berkedip secara sempurna. Kelopak mata atas tidak menyentuh kelopak bawah sepenuhnya. Ini membuat bagian bawah mata tetap kering. Lakukan latihan ini. Tutup mata Anda dengan rapat, tapi jangan dipaksa. Tahan selama 2 detik, lalu buka. Gerakan ini membantu memompa kelenjar minyak agar mengeluarkan isinya dan meratakannya ke seluruh permukaan kornea secara sempurna. Meskipun rutinitas ini sangat efektif untuk sindrom mata kering, tetaplah waspada. Jika pandangan buram disertai rasa nyeri hebat, melihat lingkaran pelangi di sekitar lampu, atau kehilangan sebagian lapang pandang secara mendadak, segera konsultasikan ke dokter spesialis mata. Rutinitas kompres dan hidrasi ini ditujukan untuk kekaburan akibat kekeringan permukaan mata, bukan untuk gangguan retina atau syaraf mata. Edukasi kesehatan mengajarkan kita untuk mengenali gejala agar penanganan yang diambil tepat sasaran. Ingatlah, mata buram di pagi hari tidak selalu berarti akhir dari penglihatan yang jernih. Seringkali, itu hanyalah sinyal bahwa mata Anda membutuhkan perhatian dan kelembapan ekstra. Dengan disiplin melakukan rehidrasi, kompres hangat, dan pijatan lembut setiap pagi, Anda bisa mengembalikan kenyamanan dan kejernihan pandangan Anda secara instan. Jangan biarkan mata kering menghalangi produktivitas masa tua Anda. Mulailah rutinitas sederhana ini besok pagi dan rasakan perbedaannya. Salam sehat!